selurus yang sama kurang lebihnya. Apa wujudnya? Kadarsi ilmi tafsir wal hadis wa ghairi dzalika min ulumi syariah. Seperti belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, atau kemudian pokoknya panjenengan mantun salat subuh, mantun jamaah subuh atau jamaah asar di sini disebutkan nanti, itu kemudian jenengan duduk ya, kemudian setelah wiritan tetap ngrungokno pengajian, mendengarkan pengajian atau baca Quran sendiri, masih di areal masjid itu, masih di tempat mushola itu, atau dia zikir sendiri dengan tasbihnya, dia bertasbih kepada Allah, tahlil, tahmid dan sebagainya, intinya zikir kepada Allah, atau dia ikut ngaji di tempat itu setelah subuh. Nah, masuk di dalam ungkapan ini, wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha, sungguh saya duduk dengan kelompok jamaah yang mereka berzikir kepada Allah dengan yang sudah saya sebutkan tadi, mim ba'di salatil asri, dari setelah salat asar tadi, setelah salat subuh, ila an taghruba syamsu, sampai tenggelamnya matahari, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an u'tika arba'atan, daripada aku membebaskan, memerdekakan 4 budak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Abu Ya'la radhiyallahu anhuma. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya betapa singkat kehidupan kita di dunia. Kata sebagian ulama, ada yang mengatakan dawuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu tidak lama hadirin, sa'ah, cuman 1 jam saja. Bagikan kata Imam Syafi'i, cuman 1 jam lah kurang lebih. Atau betapa singkatnya kehidupan dunia itu. Maka sesingkat kehidupan dunia ini, faj'alha ta'ah, jadikanlah ketaatan kepada Allah. Mumpung kula panjenengan masih memiliki kesempatan setelah salat subuh, tidak kemana-mana, ya, kita maksimalkan di dalam masjid. Kita zikir sendiri, kalau kita kepingin zikir sendiri, punya wazifah, tugas zikir sendiri. Kemudian atau kita ikut pengajian yang diadakan di masjid itu, seperti yang diadakan di Masjid Agung Jami Kota Malang ini. Setelah itu kemudian ya, duduknya kita itu sudah duduknya lebih aku sukai pirose Kanjeng Nabi daripada memerdekakan 4 budak. Nah, panjenengan mantun ngoten ditutup salat isyraq, pulang ke rumah, mboten langsung masuk keliling alun-alun, mboten napa-napa, tapi sudah memerdekakan 4 budak ganjarane. Lek moro keliling alun-alun belum tentu saged bebasaken budak ini. Nah, niki jadi hal-hal yang semacam ini perlu kula pengen sikapi. Kemudian masih dikatakan lagi dalam Aunul Ma'bud Syarah Abi Dawud ini, ya, pengarangnya mengatakan ma'a qaumin yadhkurunallaha, ya, kata-kata duduk bersama kaum, bersama jamaah dalam rangka berzikir kepada Allah, zahiruhu, nyatanya, zahir hadisnya, wa illam yakun dzakiran bal mustami'an wa humul qaumu la yashqi jalisuhum. Nah, katanya zahirnya, sekalipun mungkin kita bukan zikir, hanya menyimak saja, ada orang baca Quran kita dengarkan, ada orang pengajian kita dengarkan, duduknya orang yang semacam itu, duduknya kaum yang semacam itu tidak akan pernah mengecewakan dia dunia akhirat, tidak akan pernah bagi dia kemudian celaka atau sia-sia, pasti mendapatkan kenikmatan
kebahagiaan yang nanti akan dia simpan, dia dapatkan di akhirat itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Malahan di dalam catatan syarah Ainul Ma'budnya dikatakan wa fihi anna dzikra afdalu minal itqi was shadaqah. Dari ungkapan ini hadirin, hadis yang kita baca ini bahwasanya dari sisi yang kita baca ini zikir itu lebih utama daripada membebaskan budak dan bersedekah. Dari sisi ungkapan ini, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala fil mawdi'aini, telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam ungkapan dua tempat hadis yang berbeda, diringkaskan di sini. Ungkapannya ahabbu ilayya, ya, lebih aku sukai min an u'tika, daripada aku membebaskan, aku memerdekakan arba'atan, 4 budak min waladi Ismail, dari keturunan Nabiullah Ismail. Dia kulli wahidin minhum, yang tebusan setiap anak keturunan Nabi Ismail yang kebetulan menjadi budak, kalau harus ditebus, setiap orangnya tebusannya adalah 12 alfan, 12.000. Apakah dinar ataukah dirham, yang penting sangat mahal hadirin. Dan itu pahala itu kita dapatkan ketika kita menyadari diri kita. Setelah salat subuh, setelah salat asar, kita masih berkenan untuk duduk. Kemudian kita baca zikir bersama. Kemudian kita baca Quran, kita tahmid, tasbih, tahlil, atau bersolawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi, atau ngaji ilmu sampai tenggelamnya matahari kalau sore, sampai terbitnya matahari kalau pagi. Kalau kita melakukan hal itu, maka duduknya kita itu lebih baik daripada kita membebaskan 4 budak yang sangat mulia dari kalangan Nabiullah Ismail alaihi salam. Semoga kita termasuk orang yang bisa memaksimalkan waktu-waktu kita ini. Allahumma amin. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, riwayatnya bersumber dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, bersabda. Apa yang beliau sabdakan? La an aq'uda, sungguh saya duduk, azkurullaha ta'ala, dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala, wa ukabbiruhu, dalam bentuk saya bertakbir kepada Allah, wa ahmaduhu, saya kemudian memuji Allah, wa usabbihuhu, saya bertasbih kepada Allah, wa uhalliluhu, saya mengucapkan tahlil la ilaha illallah kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Zikir yang hebat yang semacam itu, ada takbirnya, ada tahmidnya, tasbihnya, tahlilnya, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang sebagian ulama mengatakan al-baqiyatus shalihat. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an u'tika, daripada aku membebaskan, daripada aku memerdekakan, raqabataini, 2 budak, min waladi Ismail, dari keturunan anak cucu Nabiullah Ismail. Dalam ungkapan hadis ini, kalau hadis tadi 4 budak, di sini ada hadis yang lain
mengatakan 2 budak. Lepas itu 2 atau 4 hadirin, membebaskan 1 budak itu aja sudah hadirin. Itu sudah fakku raqabah, membebaskan budak, dia dibebaskan dari panasnya api neraka. Apalagi 4 atau kurang dari 4, 2 seperti hadis ini, tentunya sangat luar biasa. Wa min ba'dil asri, dan dari setelah asar, hatta taghruba syamsu, hingga tenggelamnya matahari, ahabbu ilayya, lebih aku sukai berzikir kepada Allah, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, dari setelah dia melaksanakan salat asar sampai kemudian tenggelamnya matahari, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an u'tika, daripada aku membebaskan arba'a raqabatin, 4 budak min waladi Ismail, dari keturunan Nabiullah Ismail. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di isnadin hasan, dengan sanad yang baik, yang bagus. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kula panjenengan diberikan kesempatan untuk bisa duduk setelah sholat jamaah subuh, atau bagi mereka ibu-ibu mungkin yang ada di rumah yang tidak sempat melaksanakan sholat jamaah subuh, kemudian dia duduk di rumahnya, di tempat sholatnya itu, kemudian dia berzikir dan berzikir, dia baca Quran sampai kemudian terbitnya matahari. Kalau setelah asar sampai kemudian datangnya maghrib, dia akan mendapatkan pahala seakan-akan membebaskan 4 budak atau 2 budak dari kalangan Nabi Allah Ismail. Inilah hadirin yang menjadikan alasan, satu dari sekian banyak alasan kenapa ada wiritan pagi hari dan wiritan sore hari. Antara lain Sayyiduna Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memiliki wiritan Al-Wirdul Latif yang dibaca di pagi hari. Ada Wirdul Latif juga yang dibaca khusus di waktu sore hari, tentunya untuk penjagaan kula panjenengan, yang intinya berharap mendapatkan keutamaan dari hadis yang kita baca ini, dan juga berharap mendapatkan keutamaan dari naik turunnya malaikat, yang kemudian malaikat itu mengadakan pergantian waktu, pergantian tugas, dari yang pagi sampai sore digantikan oleh sore sampai malam. Bahasa kula jenengan iki sip-sipan hadirin. Nah, niki malaikat yang kemudian naik turun itu, begitu banyaknya malaikat di pagi dan sore hari, itulah yang kita berharap doa-doa mereka, laporan-laporan kebaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan. Wa min dzalika, dan sebagian daripada keutamaan duduk di tempat sholatnya setelah sholat asar dan sholat subuh, annahu tughfaru khotoyahu, dosa-dosanya diampuni. Sudah seakan-akan ganjaran membebaskan budak, masih ditambah lagi hadirin. Apa? Kemudian dosa-dosanya diampuni. Wa ingkanat, sekalipun dosa-dosanya itu mithla zabatil bahri, seperti buih lautan, kados untuke segara. Maksudnya begitu untuk niki kan mboten tidak pernah tidak ada. Ini sudah mau habis, kemudian bergeser, datang lagi ombak, ada buihnya lautan lagi, untuke wonten. Artinya orang itu yang namanya manusia nyepak nyandung keseharian niki tidak akan lepas daripada yang namanya perbuatan dosa. Lah dosa-dosa itu bisa terhapus
dengan duduknya kita setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Ada hadisnya, ada yang akan kita bacakan ini, tapi waktunya sudah tidak cukup hadirin. Insyaallah kapan-kapan, intinya bahwasanya duduknya kita ini itu sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan dan catatan yang panjang dalam syarah Sunan Abi Dawud, juga ada catatannya. Insyaallah akan kita sambung pada waktu-waktu yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما بلغتنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.